Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa al-murtaja syafa'atuhu yawmal qiyamati bi syafa'atil udma wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawi lana fil jannati ghurafa amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, sepuh bini sepuh, para asatid, para hujaj, jemaah majlis taklim malam Rabu, bapak-bapak, Al-Huda Abdul Aziz, mudah-mudahan keistiqomahan kita membawa berkah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Akhasil khusus para masyayikh, para guru yang terhormat Ustadz Haji Abidin Nur, Ustadz Nahari Naharuddin, Kiai Haji Ahmad Maulana, dan para asatid yang lainnya, dengan tidak mengurangi ta'zim dan hormat, mengurangi rasa ta'zim al-fakir kepada semua. Mudah-mudahan duduknya kita pada saat ini ta'lim membawa hikmah, ibrah, kemanfaatan serta faidah. Sama-sama tawajukan, niatkan hati untuk talabul ilmi agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan nomor urut ke-11, dinamakan bulan Dzulqa'dah li'annahum qa'adu fi manazilihim wa masakinihim. Orang-orang Arab menetap tidak beraktivitas di luar daerah mereka bukan tanpa alasan, mempersiapkan diri jadi pribumi yang baik akan kedatangan tamu dari seluruh penjuru dunia, ya'tina min kulli fajjin amik, duyufullah wa duyufur rahman, yang akan melaksanakan manasikul haji. Maka wajar mereka bulan Dzulqa'dah pada menang baik, mempersiapkan diri untuk khidmat, melayani tamu-tamu Allah yang akan datang melaksanakan ibadah haji. Bagi kita bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, haji kagak, apa yang kita laksanakan? Satu, siapkan diri menyongsong bulan Dzulhijjah yang ada di dalamnya dua momentum penting, Idul Adha dan musim ibadah kurban. Maka pilihannya dua, kalau enggak haji kurban.
Man lahu wus'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rasul berkata, orang punya kelebihan harta tetapi enggan tidak mau berkurban, jangan dekat-dekati tempat salat kami. Maka kurban adalah salah satu tiket prasyarat untuk diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan ini kita akan membicarakan hal-hal perihal dengan ibadah kurban, perkembangan dan problematika kontemporer kekinian yang berkaitan dengan ibadah kurban, baik secara individual, secara kolektif maupun secara kepanitiaan. Yang pertama, keutamaan bulan Dzulhijjah diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 518. Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadal ayyami yakni ayyamul ashr. Tidak ada perbuatan amal yang paling Allah cintai dibanding amaliyah di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Rangkaiannya tanggal 1 hingga tanggal 10. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad? Jihad pun kalah dengan amaliyah ini. Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang laki-laki yang pergi meninggalkan rumah bawa ATM segembol duit banyak. Ngapain? Falam yarji, duit yang ia bawa ketika pulang kagak ada yang nyisa. Ngapain? Dibeliin kambing, domba, sama sapi. Nah, amaliyah itu mengalahkan semua amaliyah yang ada dibanding jihad sekalipun. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dzalika syai'un, tidak ada yang nyisa sekalipun. Maka dalam hal ini salah satu amaliyah bulan Dzulhijjah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah ibadah kurban. Bagi yang akan kurban, masuk bulan Dzulhijjah jangan motong kuku, motong rambut. Umpama malam ini, besok tanggal 1, sekarang tanggal 1 Dzulhijjah, maka yang sudah dep kambing, DP domba, udah ngelis grup sapi, jangan motong rambut kuku kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah. Supaya apa? Seluruh badannya murni menyaksikan hewan kurban nanti disembelihnya. Maka setiap tetesan darah yang tumpah ke bumi, yatakhassasu malakan, akan menyerupai menjelma malaikat. Yastagfiruna, darah dari hewan sembelih itu menyerupai malaikat memintakan ampun kepada orang yang berkurban. Maka semua bagian tubuh si pekurban doakan oleh malaikat. Kalau kepotong kagak kedoain gitu. Maka kuku rambutnya orang yang akan berkurban jangan dipotong kuku rambut masuk bulan Dzulhijjah. Bagaimana kalau panitia? Perlu panitia mah. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya landasan ilmiah kita kuat, jangan berbicara dalil dulu. Berbicara apa itu udhiyah. Yang pertama, bedah kalimat bahasanya dulu. Ibadah kurban ternyata oleh para ulama tidak menggunakan kurban. Enggak ada dalam fikih babul kurban, enggak ada. Yang ada babul udhiyah. Bahasa ibadah kurban bukan kurban, walaupun kurban itu adalah bahasa kalimat serapan dari bahasa Arab. Kurban asal katanya koruba, kurbanan, bahasa Arab awalnya. Banyak bahasa kita asal mulanya bahasa Arab. Contoh sakit, sakit itu bahasa Arab. Asal katanya sakoto, jatuh. Di mana-mana kalau jatuh pasti sakit. Sakitun, sakit bahasa Arab. Sakoto, istirahat bahasa Arab. Sehat bahasa Arab.
banyak bahasa-bahasa kita asimilasi daripada serapan bahasa Arab. Nah, ibadah kurban bahasa fikih syariahnya dengan udhiyah. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, kurban ini dinamai dengan udhiyah. Yang pertama, disebut udhiyah itu diambil dari akar kata mushtaq, ilmu istiqoknya. Dalam gramatikal bahasa Arab ada turunan bahasa ilmu balaghah namanya ilmu istiqok, ilmu yang membahas tentang asal usul kata. Disebut ilmu istiqok, apakah istiqok sugro ataupun kubro. Lafad udhiyah ini diambil dari akar kata dohwah ataupun duha. Kenapa disebut udhiyah? Karena memang pertama kalinya terjadi penyembelihan kurban itu pada waktu duha, ketika Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail diganti dengan hewan kibas. Di sini pula kenapa yang penggantinya hewannya kibas domba, bukannya onta, bukannya sapi. Kata para ulama ahli tafsir, laukana hayawanun khairon minhu, seumpama ada hewan yang lebih hebat, lebih baik, lebih afdol daripada kibas, pasti hewan itu. Ini menunjukkan bahwa kambing domba memiliki keistimewaan dalam jenis hewan kurban. Maka Rasul setiap tahun kurbannya kambing. Wasab'u siyahin afdal minal baqarah, 7 kambing lebih utama daripada 1 sapi. Waduh, makanya kita udah ngeli sapi ini. Pindah domba. Enggak juga begitu. Kenapa? Kaidahnya wa kullu ma katsura fi'luhu katsura fadluhu. Setiap amaliyah yang banyak gerak-gerik prakteknya lebih utama, lebih afdol daripada yang singkat. Kalau 1 sapi berapa nyawa? 1. Nyembelihnya, ngeletnya 1. Kalau 7 kambing berapa nyawa? 7 nyawa, 7 kali nyembelih, 7 kali ngelet, 7 kali prakteknya. Maka nyawanya utuh. Maka menurut para ulama, kalau kita kurban, kurbannya pertama kali lebih afdol kambing. Jangan patungan. Kalau kurbannya kurban pertama, supaya hewannya utuh, nyawanya utuh, ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang sudah melaksanakan umroh maupun haji di area Al-Muzna, Arafah, Muzdalifah, Mina, dari Arafah ke Muzdalifah 7 km, dari Muzdalifah ke Mina 5 km, dari tempatnya Jamarot. Tempat dulu Nabi Ibrahim melempar setan ketika hendak menggagalkan penyembelihan Nabiul Ismail. Muncul, lempar, muncul lagi, lempar, muncul lagi, lempar. 3 tempat sekarang jadi Jamarot, area pelemparan jumroh. Jumratul ula, wusta, Aqobah, jaraknya kurang lebih 70 km, 70 meter antara ketiganya. Sebelum nyampe ke Mina, sebelah kiri ada namanya Jabal Kurban, sebelah kiri sebelum masuk ke Mina. Jabal Kurban ini sebelah kiri ada menara kecil, disebut Jabal Kurban. Menurut para ulama ahli tarikh, di sanalah kejadian pertama kalinya kurban Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail di Jabal Kurban. Sebelum nyampe ke Jabal Kurban, diganggu, digoda di area Jamarot, tempat melempar jumroh. Maka oleh karena Nabi Ibrahim pertama kali kurbannya pada waktu duha, maka kurban dalam bahasa fikih disebut dengan udhiyah. Alhamdulillahnya Nabi Ibrahim nyembelihnya waktu duha. Coba seumpamanya Nabi Ibrahim nyembelihnya tengah-tengah malam, umpama nyembelih putranya Ismail tengah-tengah malam, berarti ntar panitia nyembelih kebonya tengah-tengah malam. Untungnya waktu duha, maka di waktu duha lah waktu nyembelihnya.
Oh, yang kedua disebut udhiyah karena pelaksanaan penyembelihan hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Dulu 14 abad yang dahulu ketika Rasul sudah selesai sholat Idul Adha, sudah khutbah bubaran, pulang meninggalkan Masjid Nabawi, di tengah-tengah perjalanan Rasul nemuin orang-orang udah nyacak-nyacak daging onta. Padahal Rasul baru selesai, baru pulang. Nih kira-kira kalau Rasul baru pulang tapi orang udah nyacak, kira-kira kapan nyembelihnya itu? Dah cukup berarti. Rasul berkata, "Man yazbah qabla ayyusalliya falyazbah makana ukhra." Barang siapa nyembelih sebelum salat Idul Adha, maka sembelihannya ganti dengan yang lain. Mengatakan Rasul, bila mana hewan disembelih sebelum salat Idul Adha, maka kurbannya batal, hanya jadi sembelihan sedekah biasa. Pertanyaannya ini, kemarin ketika musim corona, masjid musola jarang-jarang yang ngadain penyembelih tempat. Nyembelihnya di mana? Dijagal. Pertanyaannya, dijagal kapan, jam berapa nyembelihnya? Waduh. Ayo. Semua masjid musola panitia nitipin dijagal. Pertanyaannya, dijagal kapan nyembelihnya? Jangan-jangan malam nyembelihnya. Kalau pelaksanaan penyembelihan sebelum sholat, maka gagal kurbannya, hanya jadi daging biasa. Oh, maka kurban bukan penyembelihan biasa. Pak Ustadz, bagaimana kalau panitia nyembelih kambing yang sekarat malam takbiran? Waduh, diantepin kambingnya mati jadi bangke, disembelih belum waktunya. Nah, turunlah kaidah usul fikih, idza ta'arada mafsadatani, bila kontradiktif dua hal, yang keduanya salah, maka ambil resiko yang paling sedikit. Kalau diantepin kambing bakal jadi bangke, gagak ngapa-ngapain, maka ambil resiko paling sedikit, sembelih, aman udah. Kalau udah disembelih berarti kurbannya enggak jadi kurban, tapi jadi sembelihan biasa. Terus bagaimana? Insya Allah tetap dapat pahala kurban. Kenapa? Wong udah beli kurban, sudah dianterin, ala kulli hal ternyata mati sebelum waktunya. Pahalanya tetap dapat, tapi hanya mendapatkan pahala sedekah daging sembelihan. Lumayan panitia bisa masak. Iya, pasak panitia itu mah, bukan kurban ini atuh. Maka disebut udhiyah karena pelaksanaan penyembelihan di waktu duha. Yang ketiga, disebut udhiyah karena lafad udhiyah ini ujungnya menggunakan tak marbutoh. Nah, ini sedikit ilmu tafsir dan Al-Quran. Dalam metode apapun abjadiyah enggak ada yang namanya tak marbutoh. Abatasa jahaho enggak ada tak marbutoh. Tapi kenapa di Al-Quran banyak? Padahal dalam abjadiyah nggak ada tak marbutoh. Tapi di Quran banyak. Kok ini bagaimana? Abjadnya nggak ada, tapi tak marbutoh di Quran banyak. Muncullah ilmu rosam wadobat pil usmani. Rosam ilmu bagaimana tata penulisan Al-Quran, ketentuannya bagaimana, bentuknya bagaimana, terbentuklah ada namanya tak marbutoh dalam ilmu rosam dobat usmani. Tak itu ada dua, ada tak marbutoh, ada tak taknis. Abata tak taknis. Kalau tak taknis itu ketika sukun, ketika mati, cara pembacaannya pecah, didorong pakai angin, namanya hamas. Tabat. Nah, hurufnya 10. Fahasahu sahsun sakat dalam jajariyah. Dalam makharijul huruf wasifatul huruf
ada namanya sifat hamas 10 hurufnya, di antaranya adalah tak taknis. Abata kalau sukun kalau mati dia pecah hurufnya, dorong pakai angin. Tapi kalau tak marbutoh ketika sukun dia bunyinya jadi ha. Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan hasanat. Yang kedua, dalam ilmu ma'ani bila mana ada lafad ujungnya tak marbutoh, ilmu apa lagi bosan itu? Tadi istiqoq. Terus rosam dobat, ma'ani dalam ilmu balaghah ada 3. 1 ilmu bade, ilmu mantek, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membedah isi kandungan sebuah struktur kata, disebut ilmu ma'ani. Kalau ada lafad vocabulary, ada lafad, ada kata ujungnya tak marbutoh, menunjukkan lil kamalah wal mubalaghah, maknanya sempurna. Contoh, jin diambil dari kata jannah, tersembunyi. Makanya jin kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Yang kedua, janin. Apa janin? Jabang bayi, kelihatan? Enggak juga. Yang ketiga, majnun. Orang gila, otaknya tertutup. Jin yang tak kelihatan, bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Bisa. Yang kedua, janin dalam perut bisa kelihatan? Bisa pakai USG. Ketiga, majnun, otaknya orang gila tutup, bisa diobatin? Bisa. Kenapa bisa? Jin bisa kelihatan, janin kelihatan, majnun otaknya gila tertutup. Kenapa bisa kelihatan? Karena tertutupnya tidak sempurna. Kok nggak sempurna? Lafadznya tidak pakai tak marbutoh. Tapi kalau ada lafadz tak marbutoh, contoh jannah, artinya apa? Surga, kelihatan? Kelihatan? Enggak kelihatan, tidak akan bisa dilihat. Kenapa? Sempurna tertutupnya karena lafadznya ada tak marbutohnya. Nah, ini juga begitu. Kurban itu bukan sembarang sembelihan, niatnya taqarrub ilallah. Maka semakin murni semakin baik. Telepon panitia. Assalamualaikum panitia, saya mah nggak minta jatah, bagiin semuanya. Nah itu kurban namanya. Kalau orang yang kurban masih minta paha belakang 2, masih minta lamusir 3 kilo, masih minta kapeler 2, bukan kurban namanya tuh. Minggu kemarin kok makan daging, tahlil malam ketiga dapat besek ada daging, tahlil ketiga dapat 3 besek lagi, di dalamnya ada. Kemarin kok dapat daging, ini kurban masih minta daging. Kalau memang kurban niatnya taqarrub ilallah, maka ulama wa yajuzu akhdu suhulihi, ambil sepertiganya, boleh, namanya boleh. Kalau boleh diambil, boleh nggak diambil? Kalau nggak diambil lebih utama, itu namanya kurban. Kurban itu semakin kita murni bagiin semuanya, kurban namanya. Ini mah kurban, udah mah kambingnya kuru, minta pahadap 8 depan 2, padahal namanya hewan kurban bakal jadi kendaraan. Nanti orang lain mah pada mantap kendaraannya, dia mah kambingnya sompak, kakinya kagak ada. Doh, nih dinaikin kok kagak ada kakinya. Kata kambing, emang situ lupa ya, dulu kan diambil kaki depannya 2. Dan kurban 1 kalau bisa jangan ngarep, namanya kurban atuh, tahun kali. Yang kedua, kurban bukan karena tensi darah. Ini mah kurban karena tensi darah. Waalaikumsalam. Kurban apa sekarang?
sapi. Kenapa sapi? Aduh, hipertensi saya mah. Jadi nggak doyan kambing. Jadi kurbannya sapi, berarti ngarap-ngarap daging. Itu buktinya sapi. Berarti kalau yang tensi tinggi kurbannya sapi, yang tensi rendah kurbannya, berarti jenis kurban berdasarkan tensi. Bodoh. Namanya kurban kalau bisa udhiyah, murni karena Allah, boleh diambil. Rasul ngambilnya bukan sepertiga, Rasul mengambil dari bagian hatinya. Maka kita mah kadang-kadang kagak kebagian, marah, telepon panitia, mana bagian saya? Sepertiga, bodoh, iloh, kurban masih minta. Kemarin gua tongseng makan daging atuh. Kurban tahun kali kalau bisa mah murni bagiin saja. Tuh namanya udhiyah. Maka dasar hukumnya jelas, fasholli li rabbika wanhar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Entitas umat salah satunya bulan Dzulhijjah melaksanakan ibadah kurban. Waktunya hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Pak Ustadz, saya belum akekah. Kira-kira kurban dulu apa akekah dulu? Lihat momentumnya aja. Kalau memang Dzulhijjah yang momentumnya momentum ibadah kurban, ibadah kurban hanya 4 hari. Kalau akekah kapan saja bisa. Terus bagaimana? Kalau memang cukup kurban ya kurban aja. Kalau memang ada lebih, beli kambingnya 2, anterin ke Al-Huda, telepon, Assalamualaikum panitia, saya ngirim kambing 2. Doh Pak Haji kok 2? 1 buat kambing, 1 buat akekah. Boleh apa gak? Boleh apa gak nitip akekah ke panitia? Udah boleh. Maka bannernya menerima penitipan hewan kurban dan akekah. Kalau kurban di akekah di rumah, boh Pak, gelar karpet, beli air, beli snack, buat persiapan, buat ini, buat itu, habis. Tapi kalau beli kambing doang, titipin ke panitia, yang masak siapa? Masak siapa? Namanya akikah minimalis. Pasak panitia, beres sudah. Momentumnya Dzulhijjah ya kurban. Jangan sampai hewannya 1, niatnya 2. Nah ini jumhur para ulama tidak memperbolehkan. Kenapa? Ketentuan kurban dan akikah berbeda. 1, akikah dibagikan dagingnya dalam keadaan dimasak. Sedangkan kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Itu udah beda. Sedangkan hewannya 1, maka menurut para ulama tidak bisa ibadah yang berbeda prakteknya digabungkan dalam satu cara. Maka selain itu penyembelihan hewan kurban kalau memang tidak mampu, tidak bisa, serahkan ke panitia yang diamanahi. Walaupun pada mulanya sunnahnya yang menyembelih adalah yang punya hewannya, nyembelih sendiri kalau bisa, kalau mampu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prioritas jenis hewan. 1, menurut mazhab Hanafi, kurban ini hukumnya wajib. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi di mana? India, Pakistan, Bangladesh, Kolombo. Itu semuanya kebanyakan mazhabnya mazhab Hanafi pengamalnya. Menurut mazhab Hanafi, kurban ini hukumnya wajib. Yang bagaimana? Cari yang gemuk, yang gede. Bukan masalah jangan betinanya, yang penting mah gemuk, banyak dagingnya. Salah satu ciri khas mazhab Hanafi adalah rasionalitas. Termasuk yang memperbolehkan zakat pakai duit adalah mazhab Hanafi. Termasuk kurban yang penting mah gede aja. Mau jantan, mau betina, yang penting dagingnya
banyak. Kenapa? Dakwah sosial. Semakin banyak orang menerimanya, semakin afdol. Enggak peduli mau betina, mau jantan, yang penting banyak manfaatnya menurut madhab Hanafi. Yang kedua, menurut madhab Maliki, kurban hukumnya wajib. Di mana madhab Maliki? Benua Eropa, benua Afrika, hampir semua negara-negara Afrika pengamalnya madhab Maliki. Maka di India, Bangladesh, Kolombo, Sri Lanka, dan Afrika itu membludak kalau musim kurban. Kenapa? Kurban bagi mereka hukumnya wajib. Hewannya menurut madhab Maliki domba, sapi, unta. Tuh, ngikutin Rasul. Karena pengganti hewan Nabi Ismail adalah domba, bukan sapi, bukan unta. Yang ketiga, madhab Syafi'i Hambali, hukumnya kurban sunnah muakkad. Hewan urutannya unta, sapi, kambing. Tuh, beda. Menurut berbagai madhab, urutan skala prioritas jenis hewannya berbeda-beda. Hadirin rahimakumullah, ya Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat ada ketentuan-ketentuannya. Maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim bahimatil an'am, unta usianya 5 tahun. Sapi 2 tahun udah punglak, giginya 2. Kambing 1 tahun sudah boleh. 7-8 bulan sudah bisa boleh. Domba 6 bulan sudah bisa, sudah boleh untuk diakikahkan dan ataupun jadi hewan kurban. Ini sudah klasifikasi daripada kurban. Jadi kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan, 7 bulan sudah bisa dijadikan kurban. Itu. Selanjutnya, nah ini. Panitia kudu paham lebah ini. Satu, jenis hewan yang diharamkan alias gagal batal kurbannya kalau hewannya begini. 1, cacat permanen, buta, pincang, kurus, sakit. Di kandang memulus, pas ketika dikirim hewannya loncat, nyangkut ke pagar, patah kakinya, retur, jangan terima. Nggak boleh. Kurus, beduh. Pas dipoto mah gemuk, super. Udah super apa? Super kurus ini mah. Kalau kurus apa yang dibagi? Yang kedua, maridotun syadidatun, punya penyakit parah. Nah ini jangan apa lagi? 1, akan berpotensi penyakit. Yang kedua juga tidak baik dikonsumsi. Yang begini cacat permanen maka tidak sah, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Sembelihan biasa monggo silahkan. Jadi kalau maksa-maksain yang pincang, buta, kurus, sakit, maksa-maksain, kurbannya gagal, hanya jadi sembelihan sedekah biasa. Pak Ustadz, bagaimana kalau kambing saya matanya bocos? Dua-duanya. Kenapa? Berantem pas malam takbiran, retur ganti, yang dipaksain. Daripada tidak memenuhi kriteria hewan kurban, jangan dipaksain, ganti. No. Yang kedua, makruh, sah tapi makruh. Nah, yang bagaimana? Tanduknya pecah, tanduknya sompak, telinganya sobek, kapler gak ada. Waduh. Pas dikirimin malam-malam, center bagian QSI, bagian quality control. Pas center, waduh, kapler kagak ada. Wah, koleksi berkurang ini panitia. Bagaimana hewan kalau kapler kagak ada? Sah kurbannya tapi makruh. Sompak tanduknya masuk, sobek telinganya masuk, keplernya kagak ada, masuk, sah tapi makruh. Oh, terima. Bagaimana yang afdol?
yang gemuk, mulus, tanpa cacat. Ini yang paling utama. Maka diriwayatkan arba'un la tajuzu fil adhahi al aura, yang pecak, yang buta, bayinu aurauha wal maridah bayinu maiddiha, yang penyakit, yang parah penyakitnya, wal arja bainadhaliha, yang pincang, wal kasir, yang pecah, allati la tunqi, yang tidak mulus badannya. Maka dari hal-hal ini pula muncullah problematika dalam ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hewan kurban nyatu sama akikah, tadi udah singgung. Maka ibadah yang berbeda tata caranya jangan digabungkan. Kalau kurban ya kurban, kalau akikah ya akikah. Kalau bisa mah satu kurban satu akikah. Yang kurban dibagikan mentah, yang akikah dipasak panitia. Lanjut. Kurban perorangan dan gabungan. Perorangan standarnya boleh, yang gabungan dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah. Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarati an sab'atin. Unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1. Nah, ini problematikanya. Nomor 2, 3. Keluarga Fulan bin Fulan, hewannya kambing. Saya ulangi. Nomor 2, 3. Keluarga Fulan bin Fulan, hewannya kambing. Padahal kambing itu SOP-nya buat berapa orang? Buat 1, tapi ini nulisnya buat sekeluarga. Waduh, bagaimana ini? Nah, timbul permasalahan. Ada sekeluarga 5 orang patungan, dikumpulin dapat 4 juta. Pertanyaannya, ini 4 juta duit siapa? Duit siapa? Duit keluarga. Dibeliin kambing, kambing milik. Jawab berapa? 5 orang keluarga patungan, kumpul 4 juta. Nih 4 juta milik siapa? Keluarga. Dibeliin kambing, kambing milik keluarga. Dikirim ke panitia atas nama. Yang begini tidak jadi kurban, sedekah biasa. SOP-nya kurban kambing hanya untuk 1 orang. Ini sama bedanya guru-guru sekolah, anak-anak kelas kita patungan kurban yuk. 30 orang patungan, kumpul 3 juta. 3 juta milik satu kelas. Dibeliin kambing, kambing milik 1 kelas. Disembelih, bukan kurban, sedekah biasa, latihan kurban. Terus bagaimana yang nama keluarga Fulan bin Fulan, yang kurbannya tetap 1 orang, pahalanya untuk 1 keluarga. Maka nomor 2, 3 Fulan bin Fulan dan keluarga silahkan. Tapi tetap yang kurbannya 1 orang, pahalanya untuk 1 keluarga. Yang nomor 31 almarhum Fulan bin Fulan, panitia. Almarhum. Ngeri ya tuh. Bangkit dari kuburan, bawa duit, beli kambing, dianterin ke dong yang kurbannya orang mati. Maksudnya tetap yang kurbannya mah orang hidup, halanya untuk almarhum. Apa bedanya? Yasinan, ratiban yang baca siapa? Orang hidup dihadiahkan pahala untuk orang. Sholat wajibnya orang, zakat wajibnya orang, puasa wajibnya orang, haji umroh wajibnya orang, kurban
Orang hidup tapi pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang yang meninggal, maka teknisnya tetap fulan bin fulan almarhum. Terserah itu marhumnya siapa. Yang penting yang kurbannya orang hidup. Selanjutnya, kurban sedekah ini kurban arisan sama. Bila mana tidak sesuai SOP, maka hewannya tidak termasuk hewan kurban. Ketentuannya, kambing domba 1 orang, sapi unta 7 orang. Bila mana sapi 7 orang, domba, kambing banyak di dalamnya, maka tidak termasuk ibadah kurban. Pak Ustadz, bagaimana kalau non muslim nitip sapi ke masjid, boleh apa kagak? Terima. Dari kantor nitipin sapi ke masjid, terima apa kagak? Terima. Apalagi PT, terima. Kalau nggak ada nama-namanya berarti ini mah cuman sedekah biasa aja, kecuali kalau ada nama-namanya. Kalau tidak ada berarti masuknya sedekah boleh dipasang ke panitia. Oh, ketentuannya. Selanjutnya, bila mana memang si pekurban tidak bisa menyembelih sendiri, maka berikan ke panitia. Cari cara yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah tidak mempersulit, cari yang mudah. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, maka cari panitia. Inilah bentuknya panitia untuk mempermudah, memfasilitasi orang yang kurban tapi tidak tahu kepada siapa dibagikan, bagaimana menyembelihnya, dibantulah oleh panitia. Maka wajar ada infak penyembelihan, infak distribusi, infak perawatan, wajar karena panitia ada jasa, ada keahliannya. Panitia kurban, nah ini dia. Panitia kurban tidak diperkenankan menerima bagian apapun. Waduh, coba ulangi Pak Ustadz. Panitia kurban tidak diperkenankan menerima bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah. Terus sebagai apa? Hadiah. Maka gak usah merasa capek. Woi, dari pagi saya sampai jam 5 masa 2 kantong, berarti minta upah. Panitia mah sukarelawan. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau enggak ada ya bagaimana supaya ada, jangan enggak ada. Duh. Cuman kalau dapatnya 1 ya alhamdulillah, dapatnya 2 ya alhamdulillah, dapatnya 3 ya alhamdulillah. Namanya kok sukarelawan, kerja bareng, memeriahkan, bukan nyari upah. Karena tidak boleh panitia mendapatkan upah bentuk apapun dari hewan kurban. Maka yang didapat hanyalah hadiah. Bukan cuman panitia doang. Jagal pun sama, gak boleh dikasih upah. Dikasihnya apa? Hadiah. Kalau ada jagal minta jatah, jangan. Saya antar kepalanya ya tiap sapi, dah jangan. Berarti minta jatah itu. Namanya upah mah namanya hadiah panitia yang nentuin, bukan dia yang minta. Kalau dia yang minta udah minta jatah. Nanti kalau saya nyembelihnya minta kakinya 4, buntut, daging 5 kilo, kepala 1. Ya, begini mah bukan. Ini namanya minta jatah, minta upah. Maka jagal itu profesional. Satu, dari mana dikasihnya nih profesional ilmunya? Diambil bukan dari kulit, bukan daging. Dari mana? Dari uang infak.
Bagaimana keadaannya? Sama upah jagal hewan kurban. Dulu Sayyidina Ali diserahkan hewan kurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali diserahkan hewan kurban Rasul. Sayyidina Ali mengurus, dibagiin semuanya. Nah, wa amaroni, dan Rasul memberikan perintah kepadaku, Allah u'tiya az-zazzaro, agar aku tidak memberi sedikit pun dari hewan kurban upah bagi jagal. Oh, nggak boleh. Jagal jangan dikasih upah. Apresiasi profesionalnya diambil dari infak. Kalau mau dikasih bagian hewannya, mau kepala, mau kaki, itu kepentingan kebijakan dari panitia, bukan jagalnya yang minta. Kata kita, insya Allah Pak, nanti jagal ada dari panitia untuk hadiah buat jagal. Udah selesai. Maka tidak boleh dikasih upah, tetapi sebagai hadiah. Selanjutnya, nah apalagi kalau sapi yang begini, coba itu, waduh, kepalanya tuh bisa 10 kilo. Maka panitia jagal tidak diberikan upah, yang diterimanya hanyalah hadiah. Namanya hadiah mah tergantung kebijakan panitia. Kulit dan daging kurban. Nah, boleh tidak panitia menjual kulit hewan kurban? Kalau panitianya pemilik hewan kurban, tidak boleh. Terus bagaimana supaya panitia boleh menjual kulit hewan kurban? Panitianya datengin yang punya hewannya, atau sebelum pelaksanaannya kumpulin grup sapinya buat kesepakatan. Panitianya ngomong kepada grup pemilik sapi, saya sebagai panitia sekaligus mustahik daging kurban. Saya sebagai panitia pengelola sekaligus mustahik hewan kurban meminta kuasa untuk nanti kulitnya dimilikan, diserahkan kepada panitia dan panitia menjualnya. Jadi diberikan ke panitia hak tamlik namanya. Kalau sudah hak tamlik, mau dijual silahkan, dibuat bedug silahkan. Maka kalau sudah ditamlikan, diserahkan, dimilikan kepada panitia, boleh panitia menjual kulit hewannya. Tetapi syarat panitianya yang menjualnya bukan grup pemilik sapinya, harus orang lain. Oh, yang kedua, kurban untuk orang wafat sudah tadi. Panitia memasaki kurban. Nah ini sama. Bagaimana caranya panitia supaya bisa masak? Satu, panitia beli daging sendiri ke Keranggan. Satu tuh, beli 10 kilo. Yang kedua, panitia mendapatkan titipan hewan akikah, pasak hewan akikah. Yang ketiga, panitia memasak hewan yang disembelih malam takbiran, masak. Yang ketiga, keempat, nah ini yang biasanya. Bagaimana panitia masak hewan kurban? Pada dasarnya panitia pengelola, bukan pemilik daging hewan secara mutlak, hanya pengelola. Yang kedua, selain pengelola, ternyata panitia pun adalah para mustahik daging kurban. Pengelola ya penerima hewan kurban. Maka yang ketiga kesimpulannya, maka dalam problematika kebanyakan panitia memasak daging kurban, tidak boleh serta-merta bebas memasak daging kurban tanpa akad izin dari si pemilik kurbannya. Contoh, mau ngambil daging sapi, datangin yang punya sapinya. Mohon maaf Pak, kami dari panitia sekaligus mustahik daging kurban meminta didahulukan daging sapi untuk kami masak, untuk kami olah, untuk dikonsumsi. Kata yang punya hewan, silahkan masak.
Yang penting sudah ada serah terima. Ketentuannya setelah dimasak bukan hanya panitia yang makan, semuanya harus makan karena itu bukan daging panitia. Kalau hanya panitia yang makan berarti itu daging sama dengan jatah upah panitia. Maka kalau dimasak oleh panitia semuanya boleh makan, yang nongkrong makan, yang lewat makan, yang foto-foto makan, panitia makan. Kenapa? Dagingnya daging kurban umum, bukan jatah upah panitia. Yang penting sebelum masak panitia minta izin untuk didahulukan daging diolah oleh panitia. Selanjutnya, fee marketing hewan kurban yang sering diperselisihkan di berbagai musola masjid dimanapun. Bagaimana ini? Satu, yang pertama, secara mendasar fee dalam akad muamalah jual beli hukumnya mubah, namanya pelantara, namanya akad ta'awun, saling tolong menolong. Ada yang pinter marketing ngomong, ada yang nggak bisa, cuman punya barang doang, maka ada marketing yang menjualkan barangnya untuk dia. Maka sejatinya fee itu hukumnya mubah, boleh selama persentasenya wajar berdasarkan kesepakatan. Satu. Yang kedua, tidak mengakibatkan jual beli goror, ketidakjelasan yang merugikan satu pihak penjual ataupun pembeli. Contoh, yang dikumpulkan umpamanya 24 juta atau 25 juta. Dicarikanlah hewan sapi. Tetapi hewan sapi dari jemaah terkumpulnya 25 juta, dibelikannya cuma 23 juta. Dia sudah memangkas sendiri sebelum ada transaksi dengan si pemilik hewan. Tidak boleh. Karena akadnya orang yang menitipkan, saya cari hewan yang harganya 25 juta. Maka jogrogin hewannya yang 25 juta. Jangan uang terkumpul 25 juta tapi dibelikannya cuma yang 23 juta. Yang kedua, mendapatkan keuntungan fee tetapi adanya penyusutan kualitas. Contoh, seharusnya ini sapi dapat 25 juta. Tetapi karena dia mendapatkan fee, maka bobotnya, jenisnya diturunkan. Jadi dapat yang 22 juta. Dengan syarat ketentuan di belakang antara si pemilik hewan dan maklar ini yang mendapatkan fee ada kesepakatan, pokoknya mah sampein 25 juta nanti saya kasih 2 juta. Berarti tetap 2 juta itu adalah pemotongan dari harga hewannya. Yang ketiga, boleh dengan tidak memanipulasi harga barang yang diperjualkan belikan sehingga tidak merugikan pihak lain, bahkan dapat membatalkan akad jual beli. Bagusnya bila mana panitia mendapatkan fee bukan diturunkan, justru fee-nya dihilangkan, dibuktikan pada bobot. Contoh, seharusnya mendapat fee per 1 juta, kata panitia, saya mah enggak. Saya mah mau ini duitnya 25 juta, tapi saya mau sapi yang harga 26 juta. Nah, jadi fee-nya dinolkan tetapi dapat barang yang bagus. Tidak mendapatkan fee, tapi fee-nya nempel. Nah, seperti itu diperbolehkan karena panitia sebagai amanah, kecuali kalau fee-nya dia tidak mengkategorikan sebagai panitia, sebagai pribadi ngurus yang lain atau menjual hewan tempat lain bukan sebagai kepanitiaan panitia yang dia kelola.
Intinya bukan di dalam lingkungan kepanitiaan, di luar panitia itu diperbolehkan. Yang terakhir, peta distribusi daging kurban terlarang. Nah, tidak boleh dalam hal ini. Satu, tidak boleh membagikan daging hewan kurban peta ahliyah. Artinya daging hewan kurban hanya dibagikan ke sanak famili, keluarga, handetolannya. Yang begini namanya kurban keluarga. Tidak boleh kurban dibagikan hanya kepada keluarga. Yang kedua, peta hizbiyah. Artinya daging kurban dibagikan kepada komunitas tertentu. Contoh, goes mania pesepeda mengadakan kurban sapi, tapi sapinya hanya dibagikan kepada anggotanya saja. Di luar itu nggak dibagikan, maka tidak boleh. Yang ketiga, peta siasah. Hewan kurban hanya dibagikan, distribusikan kepada orang-orang anggota tertentu yang berkaitan dengan warna politik. Dikasih ke Anu, kenapa? Warnanya ungu. Anu, kenapa? Ungu. Selain ungu yang dibagikan. Nah, ini namanya kurban politik. Tidak boleh dalam pendistribusian 3 pemetaan daging kurban ini. Wallahu alam. Sebelum ditutup, bila mana dipertanyakan dipersilahkan. Ya, baik jamaah sekalian, kita sudah hampir jam 10. Kita tutup dengan doa sambil nanti karena ada santapan jasmani, ada tanya jawab. Kita tutup dulu dengan doa, nanti sambil santai karena pulang juga hujan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'an wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi abdullah salatu wassalam bi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hutna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma rzuqna wa balighna ziratal haramain fi kulli sana wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan wa asian min qurrati abi wala masyaqqah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasy Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa'fu 'anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya Faryam ya Kasyifal Gham ya Mali abdihi wa firham ya Dafi'al bala ya Allah ya Dafi'al bala ya Rahman ya Dafi'al bala ya Rahim da'uhum ya subhanaka Allahumma wa tatum bi assalam wa irwadahum anwalillahi rabbil alamin. Ya, sambil makan bakso, ayo yang mau nanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Ustaz. Pertanyaannya banyak, cuma berapa satu dulu dah Ustaz. Berhubungan dengan kepanitiaan Ustaz. Satu, kita ini sebagai panitia kurban itu dititipkan oleh para pekurban ini untuk membelikan hewan kurban, diamanahkan. Nah, apa hukumnya pada saat kita diberikan amanah tapi kita mencari keuntungan dalam pembelian hewan kurban? Satu itu. Jadi
dengan cara apapun kita mencari keuntungan dari titipan dari para pengurban. Kedua, apa hukumnya ini pada para pelaksana yang membantu kurban? Contoh, ini ada pemotongan kurban. Tapi pada saat memotong itu, ini ada bijinya saya kumpulin. Ini ada kaki saya umpetin gitu loh. Saya taruh dulu saya kumpulin. Nah tiba-tiba pada saat selesai pelaksanaan kurban dibawa. Jadi saya bijinya saya kumpulin nih. Jadi itu sering kali saya lihat teman-teman ini mengumpulkan yang belum semestinya kita bagikan dikumpulkan. Dan kadang-kadang itu diambil ya. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Nah itu. Dua itu dulu Ustaz. Banyak kan dua itu dulu lah. Biar dijelaskan nanti. Yang pertama berkaitan dengan problematika bagaimana seumpama panitia yang diserahkan kolektif dana hewan kurban akan tetapi mengambil keuntungan dari kolektifan itu. Al-muslimuna bisyurutihim, orang muslim itu halal haramnya tergantung daripada akadnya. Bila mana panitia sudah memasarkan bahwa harga sapi katakanlah 25 juta supaya gampang gambarannya. Maka kewajiban panitia itu uang yang terkumpul 2 juta harus sesuai dengan fisik hewan yang berharga 25 juta. Saya ulangi. Seumpama dana yang terkumpul kesepakatan memang per sapi 25 juta, maka kewajiban panitia hewan yang dibeli itu harus seharga 25 juta. Kalau seumpama panitia dengan cara apapun asal mulanya mendapatkan keuntungan, apakah dengan titipan hewan dan sebagainya, maka jika akadnya hewan seharga 25 juta tapi ternyata pas yang dihadirkan itu cuman yang seharga 23 juta. Berarti panitia untung berapa? Untung berapa? Untung 2 juta. Nah, secara hukum fee hukumnya mubah boleh. Tapi jika yang mengambil panitia tidak boleh. Kalau mau panitia nyaloin yang lain. Jangan nyaloin sapinya sendiri yang dipanitiain. Kalau panitia mau ngambil untung, ngambil fee, jangan ngambil dari hewan yang dititipin jemaah. Harus dari nyaloin yang lain. Atau nyaloin masjid yang lain, musola yang lain, atau secara pribadi. Jangan mengambil fee secara pribadi jadi panitia. Kalau mau ngambil jadi marketing musola lain, masjid lain, untuk orang lain, jangan dari hewan yang jadi amanahnya. Karena akadnya seharga demikian, maka panitia wajib menghadirkan hewan seharga harga yang disepakati. Seumpama harganya terkumpul 25 juta, tetapi hewan yang dibelinya cuma 23 juta, berarti panitia sudah berkhianat mengambil 2 juta keuntungan tanpa izin si pemilik grup hewan sapi. Itu. Jadi kalau lebih amannya boleh mendapatkan fee tapi bukan dari sapi yang dia terima amanah dari orang lain. Jadi kalau bahasa kita nyaloinnya di luar dah nyaloinnya. Jangan nyaloin punya panitia kita.
Nyaloin buat musola lain, busid lain, pribadi lain, jangan kita nyaloin dari kolektifan sapi yang diamanakan kepada kita. Maka jatuhnya bisa subhat, bisa haram. Karena kita menggunting dalam lipatan, nyari keuntungan, tetapi tidak memberikan kesempurnaan amanah kepada si penitip hewan kurban. Yang kedua, berkaitan dengan kolektif bagian-bagian hewan kurban. Di sini berkaitan dengan kebijakan panitia. Bila mana panitia menyebutkan siapapun boleh ngambil bila mana sudah dibagikan, umpamanya ada sisa kaki, silahkan siapa yang mau nanti ba'da asar. Maka bolehnya kapan? Ba'da asar. Tapi kalau jam 2 udah lempar-lemparan tulang rusuk, udah ngumpetin kepeler, boleh jadi yang dia kumpulin barangnya barang subhat, bukan miliknya dia. Itu. Maka di sini pun panitia adilnya memberikan batasan, boleh silahkan yang mau ngambil kepala domba, kaki sapi, kaki domba umpamanya. Tapi kapan? Nanti ba'da asar, setelah kerja rapi, distribusi rapi, kalau mau silahkan ambil. Jadi ada kebijakan-kebijakan batasan waktu untuk kemanfaatannya tidak dimonopoli oleh seseorang. Wallahu alam. Baik. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.